Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu, masih dalam tema mudik tradisi lokal yang baik. Tadi Prof juga sudah banyak menyampaikan apa esensi atau hakikat dari mudik dan apa sih bagian-bagian yang juga hal yang baik dari tradisi lokal di Indonesia. Prof barangkali juga bisa menyampaikan sebetulnya tadi kan Prof menyampaikan mengenai tradisi bagian tradisi mudik lokal itu salah satunya adalah membahagiakan orang lain, memberikan bingkisan begitu. Nah, kalau dari tradisi juga atau budaya di Indonesia biasanya kan memberikan THR, juga salah satunya memberikan bingkisan atau parcel. Nah, dari parcel ini kalau nggak salah juga ada kontroversi atau batasan dalam pemerintahan kita di Indonesia. Nah, apakah juga dalam masyarakat secara umum ada batasan juga atau bagaimana Prof budayanya? Ya, saya kira kalau THR itu kan dari orang yang punya kuasa, ya, orang yang majikan kepada bawahan itu THR, tunjangan hari raya. Tapi kalau parcel itu bisa ke siapa saja, ya. Bisa dari perorangan ke perorangan, bisa orang kaya kepada orang miskin, bisa orang miskin kepada orang kaya. Cuma mungkin yang dibatasi oleh pemerintah, jangan sampai parcel ini menjadikan nantinya masuk ke dalam suap. Karena memberikan parcel yang tidak wajar, ya, umpamanya parcel mobil atau motor atau uang miliaran dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk saham dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ini menjadi suap atau menjadi arrosi, pamurtasi, ya. Ini dilarang, jadi masuknya ke perangkap haram. Tetapi kalau hanya saling memberi dalam arti hadiah di antara kita, itu silakan, tidak ada batasnya. Dan kalau tidak ada keterkaitan, Nabi sendiri sering menerima hadiah. Dan hadiah itu tanda kecintaan seseorang pada seseorang. Tanda kasih seseorang, suka atau simpati seseorang pada seseorang. Tidak mungkin orang yang dibenci memberi kepada orang yang dibencinya, ya. Tetapi Rasulullah menganjurkan, jika kamu memberi hadiah kepada orang yang musuhimu, nanti musuhmu akan berubah menjadi baik, ya, memberi kasih sayang kepada, seolah-olah kamu tidak ada gangguan apapun dengan orang-orang tersebut. Jadi silakan, tetapi dalam batas-batas kewajaran, batas-batas keikhlasan hati untuk memberikan sesuatu dengan tujuan lillahi ta'ala. Jadi pada prinsipnya mau THR, mau parcel, mau hadiah antar perorangan, harus didasari kepada niat lillahi ta'ala, ya, untuk jangan punya niat-niat lain, ingin dipuji, ria, ya, ataupun ingin punya jabatan. Orang miskin mau kerja lalu ngasih uang ke bosnya supaya diangkat dengan parcel ini, ya itu kan sudah suap. Itu bukan yang baik, ya. Jadi idealnya mah hadiah itu dari orang yang lebih kepada orang yang kekurangan, atau hadiah seperti itu. Nah itu tidak dilarang, silahkan, asal tadi dalam batas-batas kewajaran itu. Baik Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya Prof. Prof, kita sudah di penghujung acara. Prof bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah, khususnya bagi para pemudik nih yang akan melaksanakan mudiknya ke berbagai daerah begitu di tanah air di Indonesia, kepada pemirsa di rumah. Silakan Prof. Ya, saya kira kepada semua, ya, yang mudik ataupun tidak mudik, ya, saya ucapkan selamat Lebaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Yang kedua, silahkan mudik. Kalau memang itu Anda memerlukan mudik, apalagi bagi orang-orang yang masih ada orang tua di sana. Ibu atau bapak atau keduanya masih ada. Kita sebagai seorang anak yang berbakti untuk bisa bersilaturahim
dengan ibu bapak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi bil walidayni ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Di dalam Al-Qur'an itu sebutkan sembahlah Allah, ini sudah puasa itu nama Allah. Terus wabil walidaini ihsanan, berbuat baik pada ibu bapak. Wabidil qurba, dan kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wajari bil qurba, pada tetangga yang dekat. Wajari dil junubi, pada tetangga yang jauh. Wasohibi bijanbi, teman sejawat. Wabnus sabil, orang dalam perjuangan. Wama malakat aiman, dan kepada pembantu. Itu semua harus berbuat baik kita. Ya, di hari-hari yang berbahagia ini kita jangan sampai terhambat berbuat baik. Silakan berbuat baik. Apalagi tadi urutan-urutannya orang tua, terus kerabat itu adik, kakak, mang, wa, itu ya. Lalu kaum kerabat, masakin, orang-orang miskin, anak yatim, tetangga-tetangga yang dekat, 40 rumah dari kita, ya kita sowan ataupun silaturahmi ataupun mengasih hadiah. Terus tetangga yang jauh, pelingkuran kalau masih ada uang ke tetangga yang jauh. Nah, lalu kepada teman sejawat, sesama pegawai TV-mu sebagai itu, ya kita saling memberi hadiah, tidak apa-apa. Terus kepada orang-orang yang sedang berjuang, apa anak sekolah yang jauh dari orang tuanya, ataupun orang yang tamu yang datang kita, dan yang terakhir kepada malakat aimanukum, hamba sahaya. Mungkin sekarang itu kepada pembantu kita lah, kita kasih hadiah dengan baik. Saya kira itu ya nanti. Tapi sekali lagi jangan memaksakan. Ya. Kalau kita tahun ini belum bisa mudik karena keterbatasan, tidak ada ongkos, jangan memaksakan. Masih ada insya Allah nanti dalam waktu yang lain. Dan silaturahmi ini tidak dibatasi pada lebaran ini. Sepanjang tahun, sepanjang waktu kita bisa bersilaturahmi. Kalau memang lebaran ini mahal, ongkos dan segala macam, ya nantilah setelah lebaran. Mungkin bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Haram sampai ke sana. Silakan kapanpun, itu silaturahmi tidak dibatasi. Cuma memang tradisi kita ini rame-rame di bulan Syawal ini. Saya kira itu Neng ya. Jadi silakan, mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang yang mudik dan kita yang tidak mudik. Selamat, sehat, dan bergembira bahagia. Masya Allah, terima kasih penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua, Prof. Tadi poinnya dari tema mudik tradisi lokal yang baik, yaitu tadi Prof juga sudah sampaikan bersukacita, saling tolong-menolong, saling membantu, dan saling membahagiakan orang lain, saling memberi, dan tentunya juga tidak boleh memaksakan kehendak begitu. Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita dari kru yang bertugas juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan dan kesalahan. Tentunya juga pemirsa masih bisa menyaksikan catatan akhir pekan TV-mu di setiap pekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.